Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kita. Kali ini kita akan membuat tutorial rancangan pengembangan aplikasi bimbingan konseling berbasis Google Form. Nah, tujuannya itu buat apa? Yaitu untuk mempermudah guru memberikan layanan dan bimbingan konseling pada peserta didik. Jadi pertama-tama kalian harus pastikan bahwa di PC kalian itu ada aplikasi Google Chrome atau Mozilla Firefox atau yang sebagainya. Tapi kali ini kita akan pakai Google Chrome. Jadi kita buka Google Chrome dulu. Setelah Google Chrome terbuka, kalian bisa ketikkan gmail.com di text box paling atas, kemudian di enter. Nah, selanjutnya di sini akan ada pilihan menggunakan akun yang baru atau menggunakan akun yang sudah ada. Tapi di sini kita pakai gunakan akun yang lain dan kita klik buat akun. Selanjutnya di sini nama depan kita isi SMP. Untuk nama belakangnya kita pakai Makmur Sentosa. Terus kita isi email yang pengen kita pakai, alamatnya SMP Makmur Sentosa. Buat kata sendihnya yaitu Sentosa 1945. Kita konfirmasi dan ketik lagi Sentosa 1945. Nah, kita klik dulu berikutnya. Nah, terus muncul seperti ini, konfirmasi menggunakan nomor telepon. Kita ketikkan nomor telepon kita. Jangan lupa untuk kode negara, kita pastikan kalau Indonesia. Kemudian untuk alamat email pemulihan ini bisa dikosongi. Untuk tanggal, kita pakai tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Untuk jenis kelamin tidak ingin memberitahu karena kan di sini kita pakai sekolah. Kemudian klik berikutnya. Kita tunggu sampai ada konfirmasi SMS masuk dengan klik kirim. Ya, ketika kita sudah dapat untuk kodenya, kita ketikkan di sini. Nah, setelah itu kita verifikasi. Nah, biasanya kalian harus merahasiakan kode tersebut karena itu kode rahasia untuk Gmail kalian. Nah, kemudian ini muncul optimalkan penggunaan nomor telepon. Nah, ini kita bisa lewati. Kemudian privasi dan persyaratan. Sudah. Sampai kalian scroll sampai ke bawah dan menemukan icon saya setuju dan diklik. Kita tunggu. Nah, sudah memuat Gmail, berarti Gmailnya dari SMP Makmur Sentosa tadi sudah berhasil kita gunakan. Nah, kalian akan menemukan selamat datang di sini karena Gmail kalian baru. Kemudian kita klik berikutnya. Oke. Kemudian kita akan mengakses Google Drive sebagai instrumen untuk kita membuat Google formulir. Di sini dengan mengklik Google Drive
pada text box, kemudian di enter. Nah, kemudian kalian pilih yang beralamatkan www.google.com/drive. Kemudian diklik. Nah, kemudian ketika kalian sudah berada di halaman Google Drive, kalian akan menemukan icon kunjungi Google Drive, maka kalian harus klik icon tersebut. Nah, setelah kalian menemukan dan dapat membuka Google Drive, maka kalian bisa klik icon baru atau mungkin new di baris kiri, paling kiri, kalian klik. Kemudian di sini banyak pilihannya, kemudian kalian pilih yang lainnya. Kemudian kalian bisa temukan Google Formulir dan kemudian diklik. Nah, selanjutnya di sini kalian nanti sebagai guru BK akan memudahkan kalian untuk melakukan layanan kepada peserta didik. Nah, di sini untuk judul formulir kita bisa isikan layanan bimbingan konseling SMP Makmur Sentosa. Oke. Nah, kemudian kalian bisa isi di sini deskripsi formulir dengan mungkin pembukaan kalian untuk sebelum maju kepada pertanyaan di Google Formulir tersebut. Selanjutnya di sini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, sebelumnya di sini banyak sekali pilihannya. Jika kalian ingin membuat pertanyaan dengan jenis pilihan ganda atau kotak centang atau tarik turun. Nah, di sini kita akan buat dengan pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda. Di pilihan ganda ini kalian dapat memberikan alternatif jawaban yang dirasa mampu untuk menjawab pertanyaan pada Google Form tersebut. Misalnya pertanyaannya, apakah Anda pernah mendapat nilai di bawah 75? Anggap saja seperti itu. Kemudian untuk opsi yang pertama kita bisa isi ya. Kemudian untuk menambahkan lagi kita bisa klik di tambahkan lainnya. Nah, di sini kita bisa isi lagi dengan di sini tidak. Nah, misalkan kalian ingin menambahkan lagi, maka kalian tinggal mengisi ditambahkan opsi ini untuk pilihan jawaban. Nah, kalau kalian rasa untuk dua alternatif jawaban sudah cukup, maka kalian bisa membuat pertanyaan baru dengan dilihat di sebelah kanan dari pertanyaan yang telah kalian buat ada tambahkan pertanyaan. Kalian klik lagi untuk pertanyaan kedua. Misalnya, apakah kalian kecewa ketika mendapat nilai 75? Kemudian kita isi lagi untuk alternatif jawaban. Ya. Misalkan saja di sini tidak. Di sini saya akan menambahkan 3 jawaban di sini. Anggap saja biasa saja. Nah, untuk sementara ini kita bikin 2 pertanyaan dulu. Kemudian ada lagi untuk pertanyaan yang berupa uraian.
Nah, untuk pertanyaan berupa uraian, kalian bisa klik di sisi kanan pertanyaan tadi dengan tambahkan bagian. Yang paling bawah kalian klik. Nah, di bagian 2 ini kalian bisa memberikan judul lagi. Bimbingan konseling. Kemudian, nah, seperti yang tadi, dengan menambahkan pertanyaan, kemudian di bawahnya kalian pilih yang jawaban singkat. Nah, di sini kalian ketikkan pertanyaannya yang ingin kalian sampaikan kepada peserta didik. Nah, nantinya peserta didik akan memberikan jawaban di sini berupa uraian singkat mengenai pertanyaan di atas. Jadi peserta didik dapat mengetikkan hasil pertanyaannya di kolom yang bawahnya. Kemudian setelah kalian merasa pertanyaannya cukup, maka disimpan dengan mengklik pada tombol paling kanan atas, yaitu kirim. Di sini akan ada banyak pilihan, yaitu email ataupun kirim. Nah, misalkan kalian ingin mengirimkan formulir ini kepada beberapa peserta didik, kalian bisa kirimkan email mereka yang ingin kalian tuju di sini, atau apabila kalian ingin share alamat URL, maka klik kirim di bagian bawah kanan. Kita klik kirim. Nah, ini jika kalian tadi ingin mengirim ke salah seorang peserta didik, maka kalian bisa ketik di sini alamat emailnya. Namun apabila kalian ingin berbagi alamat, maka kita lihat di sini yang di tengah ini ada tautan, maka ini bisa diperpendek. Kemudian kita salin. Kemudian kita salin. Sudah. Nah, sebagai contoh ini akan kita kirimkan ke salah satu alamat email peserta didik. Kemudian kita centang sertakan formulir di dalam email, kita kirim. Nah, sekarang untuk peserta didik, kita bisa share tadi URL yang telah disalin tadi, kemudian kita paste di text box. Kemudian kita enter. Mengisi bagaimanakah mereka melakukan layanan bimbingan konseling melalui Google Formulir. Nah, bagaimana peserta didik dapat mengisinya? Kita lihat apakah Anda pernah mendapat nilai di bawah 75? Kalau memang pernah, berarti diklik tidak. Dan lagi, apakah kalian kecewa ketika mendapat nilai 75? Biasa saja. Kemudian berikutnya, untuk melihat pertanyaan pada bagian kedua yang uraian. Bagaimana perasaan kalian ketika mendapat nilai yang jelek? Tentu sedih, bukan? Lalu kita kirim. Nah, misalkan kalian akan melakukan pengisian ulang dengan peserta didik yang sama, maka kalian bisa klik kirim tanggapan lain. Jadi seperti itu cara menggunakan Google Formulir sebagai layanan bimbingan dan konseling. Semoga ini dapat membantu kalian para guru-guru BK agar tidak kesulitan menangani peserta didik yang banyak sekali.
tanpa harus datang ke ruang bimbingan konseling. Hanya dengan menggunakan Google Formulir maka semua bisa terbantu. Oh iya, terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.